A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, Nabi pilihan baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kana Musa alaihi salam yaqul, pernah Nabi Allah Musa alaihi salam mengatakan dalam sebuah doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wahai Allah, segala puji hanya untukmu dan kepadamulah kami berkeluh mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah yang maha penolong. Wa bikal mustaghas, dan denganmulah kami mohon pertolongan. Wa alaikat tuklan, dan kepadamulah ya Allah kami menggantungkan hidupku. Wala haula wala quwata illa bik, dan tiada kekuatan dan kemampuan kecuali padamu. Doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka doa Nabi Musa ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan kecuali kekuasaan itu yang besar adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tempat bersandar kita hanya kepada Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Yaman saat ingin berhaji, kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawadun. Mereka berhaji namun tidak membawa bekal. Wala wa yaquluna nahnu mutawakkilun. Mereka mengatakan kami berserah diri kepada Allah, kami tawakal kepada Allah. Enggak bawa perbekalan Pak, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza qadimu Makkah sa'adun nas. Rupanya ketika mereka sampai di Mekah, mereka jadi meminta-minta kepada orang-orang Mekah. Ya, ngemis. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bertakwalah engkau kepada Allah. Wa tazawwadu, banyaklah engkau membekali diri. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era globalisasi seperti ini, di mana kebahagiaan seorang itu tertumpu kepada materi, Pak. Ya, tidak ada uang, tidak ada bahagia. Ya, tidak ada pendapatan, maka tidak ada kesenangan. Nah, disinilah keimanan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimunculkan. Karena sejatinya yang menjadikan kita mendapatkan kekuatan adalah Allah, kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat diajarkan untuk senantiasa menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, lau tawakkaltum haqqa tawakkulikum la ruziktum kama yurzaqut tayru yaghdu rahan wa ya'ud bitanan.
Nabi mengatakan kalau hatimu mengikat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau seperti burung berangkat pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dengan perut kenyang dan di paruhnya ada makanan, bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya. Itu hewan yang kita faham tidak memiliki otak, tidak memiliki akal, tapi Allah berikan kekuatan, Pak, dan Allah berikan pertolongan. Nah, apa yang disebut dengan at-tawakkul? Disebutkan at-tawakkul dalam kitab Nazratun Naim bahwa at-tawakkul bermakna al-ittikal, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar. Maka kalau bahasa pesantrennya, Pak, kalau ada santri yang nyender di tembok itu sering disindir, dilarang bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitulah kira-kira ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul tadullu ala i'timad 'alal ghairi fi amrin ma, menyandarkan kepada sesuatu. Wa min zalika tawakkul wa huwa izharul mu'jiz, izharul 'ajzi fil amri. Dan di antara bentuk tawakal seorang hamba adalah merasa diri lemah. Merasa diri lemah, tidak punya daya upaya. Maka betapa Nabi Allah Musa alaihissalam itu, Pak, ketika diperintahkan oleh Allah untuk berhadapan dengan Fir'aun, ia berserah diri kepada Allah dan merasa lemah. Ia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Musa, Pak, pernah memukul orang sampai mati. Tapi ketika diperintahkan berhadapan dengan Fir'aun, ia mengatakan qala rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Aku nerima ini semuanya, tapi aku tidak punya daya upaya kecuali Engkau punya kekuatan. Begitu ya, kecuali Engkau punya kekuatan. Disinilah lambang tadarru', lambang melemahnya seorang hamba kepada Allah dengan kekuasaan, dan Allah suka hal seperti itu. Sama halnya seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam, ketika beliau Nabi Allah Ayub ada dalam perut ikan paus, ikan besar. Apa yang beliau lakukan bukan mencari jantung ikan besar tersebut, tapi beliau mengucapkan kalimat zikir, Pak, merendah di hadapan Allah. Pernah kita sampaikan bahwa lubbul ibadah salasa, inti daripada ibadah itu 3. Yang pertama adalah at-tadarru', merendah. Iya. At-tazallul, merasa hina. At-tadarru' wa tazallul wa ta'ah, dan taat dengan perintah Allah. Terkadang ketika kita memiliki masalah, kita masih merasa kuat, Pak. Kita masih merasa hebat. Terlebih kita punya materi, ketika kita punya uang, ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya jabatan dan kedudukan, merasa punya, dan Allah nggak suka. Selevel Nabi yang luar biasa hebatnya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis datang melihat kekayaan yang dahsyat. Apa yang beliau ucapkan? Hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah yang Allah titipkan kepadaku. Selevel Nabi, Pak, yang kekayaannya dahsyat seperti itu, nggak pernah ngaku nikmat yang banyak miliknya. Kadang kita baru punya motor aja udah bangga banget. Iya. Punya jabatan kedudukan sudah merasa tinggi, merasa besar, dan muncul sifat sombong tersebut. Nabi Allah Ayub mengatakan la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Yang pertama mengisyaratkan ketauhidan, yang kedua adalah inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanak, memuliakan Allah dengan maha mensucikannya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah inni kuntu minaz zalimin. Lagi-lagi doa para nabi itu merasa rendah, Pak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sejatinya, Pak, akar daripada ketauhidan. Merasa rendah, merasa hina.
Ada orang-orang yang tetap sholat tapi hatinya masih melangit, penuh dengan kesombongan. Ketika ia bekerja, melakukan amal-amal kebaikan, maaf jadi ketua DKM, iya, jadi merasa sombong Pak, punya karya, punya hasil kerja di masjid yang dimana ia mengabdi Pak. Padahal Masya Allah, Allah nggak suka dengan orang-orang yang maaf menisbatkan nikmatnya itu pada dirinya. Pada nikmat itu sejatinya dari Allah. Karena itulah mengapa kita menyebutkan kata alhamdu. Apa alhamdu? Segala puji bagi Allah. Alif lam lil istighraq. Seluruh nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini Pak. Bahkan nikmat sehatnya, nikmat berjalannya, nikmat mata, nikmat makan dan sebagainya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya dengan kalimat alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu an menanyakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, adakah bisyarah, kabar gembira?" Nabi tersenyum lalu mengatakan, "Maksudnya apa? Adakah orang yang engkau sebutkan nanti kelak akan masuk surga?" Maka Nabi menyampaikan, "Na'am, iya. Besok pagi ada seseorang innahu min ahli jannah. Dia ahli surga." Maka Abu Hurairah sebelum subuh sudah sampai di masjid Pak. Bahkan selepas salat subuh masih di masjid, sampai syuruk masih di masjid. Sampai-sampai beliaulah yang berdua dengan Rasulullah SAW, karena berharap dialah yang dijanjikan oleh Nabi apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah menanyakan, "Wahai Nabi, yang kemarin engkau sebutkan seseorang yang masuk surga, siapakah dia?" Nabi terdiam. Tiba-tiba datang seseorang, berkulit hitam, pakaiannya lusuh, sudah usang pakaiannya. Datang menghadap Nabi meminta doa. Lalu Nabi mendoakannya, selesai, keluarlah orang tersebut, sudah. Nabi mengatakan, orang itulah yang ahli surga. Wahai Nabi, dari paras mukanya, warna kulitnya, dari pakaiannya, rasa-rasanya dia orang yang miskin. Nabi mengatakan dia seorang budak. Wahai Nabi, jika dia seorang budak dan engkau menjadikan surga kepadanya, tidakkah engkau bebaskan dia? Nabi mengatakan, sesungguhnya dia, bagaimana aku ingin membebaskan orang tersebut? Bagaimana aku ingin membebaskan orang tersebut, sedangkan dia kelak akan menjadi salah satu raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak, bagaimana aku ingin membebaskan dia, sedangkan dia kelak akan menjadi salah satu raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga ada raja-rajanya. Nah, yang termasuk rajanya adalah orang tersebut. Subhanallah. Ada apa dengan orang ini? Rajulun, tidak disebutkan namanya. Sebuah indikasi bahwa orang tersebut adalah orang yang menjaga amal kebaikannya tidak ditampakkan, tidak ingin diperlihatkan. Karena sejatinya amalan itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasan. Fa inna ruhal amal al-ikhlas. Ruhnya amal adalah keikhlasan. Ruhnya amal adalah keikhlasan, Pak. Kam min rajulin masyhurun fid dunya majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur Pak, terkenal di dunianya, begitu ya, ahli sedekah Pak, ya, haji berkali-kali, infak sedekahnya luar biasa, lakin majhulun fis sama, namun tidak pernah dikenal di langit, dari malaikat-malaikat Allah tidak mengenalnya. Wa kam min rajulin majhulun fid dunya, berapa banyak orang-orang yang tidak terkenal di dunia, tidak viral di dunianya, masyhurun fis sama, tapi di langit itu sangat dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang berkarya, beramal soleh, menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, menyembunyikan
amal-amal baiknya. Ini mohon maaf Pak, era media sosial ini kesannya sangat berbeda ya. Ingin viral, begitu ya, ingin viral. Haji, umroh, tawaf itu sampai live. Labbaik Allahumma labbaik, pakai apa? Tongsis ya. Masya Allah. Sampai-sampai syekh dari Saudi Arabia mengatakan Indonesiyin, orang-orang Indonesia itu yang sering selfie depan Ka'bah. Disebutkan Indonesia, Pak. Iya, pernah ada di media sosial, ada seorang syekh menyebutkan Indonesiyin, orang-orang Indonesia yang selfie di depan Ka'bah. Ini mohon maaf, ini termasukkah kelak orang-orang maaf kita akan disebutkan oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya, menjaga amal-amalan dengan penuh keikhlasan, begitu ya. Suatu hari Nabi didatangi oleh seseorang saat para sahabat membagikan ghanimah, harta rampasan perang, Pak. Setelah peperangan banyak itu kuda, betul ya, kemudian tameng dari baja dan sebagainya. Nah itu para sahabat membagi-bagikan tuh. Ja'a rajulun ila Rasulillah, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala yang lainnya meminta jatah ghanimah, harta rampasan perang, tapi rajulun, orang ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, uridu hadza. Wahai Nabi, aku tidak ingin ini. Yang aku inginkan hadza. Yang aku inginkan ada ini, wahai Nabi. Apa itu? Ada tombak masuk ke tenggorokanku dan aku mendapatkan kesyahidan. Dikala para sahabat yang lainnya sedang menikmati, Pak, mendapatkan hasil dari peperangan, tapi orang tersebut diam-diam menghadap Nabi mengatakan, aku ingin ini, wahai Nabi. Nabi tertegun mengatakan, ajal Allah mustajib, ya Allah kabulkan permohonannya. 3 hari kemudian ada peperangan dan Nabi mendapatkan sosok mayat terbujur kaku dengan tombak masuk ke tenggorokannya. Lalu Nabi mengatakan, sadaqallah wa sadaqa niyatuh, Allah telah mengabulkan keinginannya dan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu, Pak, disebutkan rajulun, seseorang, tidak disebutkan namanya, saking menjaga tuh amalan-amalan yang dimilikinya. Sampai namanya saya tidak disebutkan di dunia, karena Allah ingin menyebutkan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menyembunyikan amal-amal kebaikan seperti itu? Kalau bisa disembunyikan, lakukanlah. Begitu ya. Nah ini Masya Allah. Kita tahu, Pak, yang namanya mobil mewah. Sebutkan, Pak, nama mobil mewah yang kita tahu, Pak. Yang kita tahu bukan yang kita punya ya, mohon maaf nih. Iya. Bedakan yang kita tahu dengan yang kita punya. Maafkan. Mobil mewah yang kita tahu apa, Pak? Alphard, ya, mobil merek Al-Quran, Al-Fatihah, Alphard, betul? Apalagi Lamborghini maksudnya. Apalagi, Pak? Ferrari. Mengapa kita sebut mobil mewah? Apa yang menjadikan kita tertarik dengan mobil mewah tersebut? Halo, Pak, masih hidup? Apa yang menjadikan kita tertarik dengan mobil mewah tersebut? Mahalnya. Apalagi? Prestis, bodinya, interiornya, mesinnya 4000 cc. Iya, 5000 cc katanya, karena kita nggak punya ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi pernahkah kita ketahui, Pak, ada 2 benda yang tidak pernah disebutkan bodinya, interiornya, tapi tanpa 2 benda tersebut tidak bisa jalan. Bahkan ya mungkin nggak dibeli orang. 2 benda ini, Pak. Posisinya itu di bawah, diinjak-injak. Apa namanya itu? Rem dengan gas. Betul ya? Ini adalah satu ilustrasi bahwa ada orang-orang yang mungkin di dunia sering diinjak-injak, Pak. Tidak dikenal sama sekali, tidak ingin dihormati, tidak ingin dikenal, tapi sangat dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Sangat dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala.
namanya jundun majhul. Orang-orang yang tidak nampak di muka bumi amal-amal kebaikannya, tapi dirasakan. Saya ingat dulu pesantren sebelum di Gontor ada sebuah pesantren kecil, ya 1.500 meter lah. Itu masya Allah kedatangan seorang syekh dari Saudi Arabia memberikan materi selama sepekan. Selama sepekan itu subhanallah 23 MCK Pak, bersih. Setiap malam itu bersih. Pagi-pagi biasanya bau pesing dan sebagainya itu wangi. Selama 2 pekan itulah maaf rapi itu tempat-tempat sendal dan sepatunya dirapikan. Selama 2 pekan itu masjid wangi masya Allah. Setelah 2 pekan selesai, keadaan seperti semula Pak. Yang bau pesingnya, yang kotornya, yang berantakannya terasa sekali. Guru-guru dan para santri mengatakan, kok bisa seperti itu? Siapa yang melakukannya? Rupanya seorang ustadz dari Saudi Arabia yang datang memberikan materi itu diam-diam Pak, membersihkan MCK-nya setiap malam jam 2 dan membeli kapur barus diletakkan di setiap kamar-kamar mandi, dan dia beli pewangi Pak untuk ngepel masjid. Tidak ada yang melihatnya. Dia lakukan jam 2, jam 1 malam. Amalan-amalan yang tidak nampak ingin dilihat oleh Allah dan para malaikatnya, tidak ingin mendapatkan pujian orang lain. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ya, bagaimana untuk bisa melakukan amalan-amalan tersembunyi tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah at-ta'dib bil amal asir, untuk senantiasa memiliki amalan-amalan yang rahasia. Apa amal rahasia? Al-awwal huwa qiyamul lail. Yang pertama adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail adalah amalan yang tidak nampak oleh orang lain, kecuali dia pakai tuh HP-nya. Dia posting cepret masuk IG. Dia tulis di bawahnya, betapa indah malam ini. Ya, bermunajat kepada Engkau ya Allah. Ampuni mereka yang tidak qiyamul lail. Al-Fatihah. Ini qiyamul lail, Pak. Qiyamul lail adalah satu amalan yang memiliki amalan yang rahasia, sampai-sampai dikategorikan dalam fikih itu adalah amalan yang afdal. Dan Nabi mengatakan afdalus salati sunnah, afdalus salati sunnah ba'dal fardhah salatut tahajud. Amalan sunnah setelah fardu itu adalah salatun nafilah. Salatun nafilah, salatut tahajud. Salat tahajud. Mengapa? Karena tidak disaksikan oleh manusia. Yang kedua, asyam, melakukan puasa. Melakukan puasa karena tidak nampak puasa. Seperti ini kan kelihatan sedikit ya. Kalau udah berkurang makanan berarti nggak puasa, begitu ya. Kalau nggak berkurang berarti puasa. Tapi tergantung, kalau dia nggak suka buah berarti belum tentu puasa, betul ya? Karena dia nggak suka buah. Ini puasa amalan yang tidak nampak, Pak. Tidak terlihat. Maka disinilah Nabi Allah Daud melakukan aktivitas amalan yang kita sebut dengan puasa Nabi Daud. Jadi ada amalan puasa tahunan Ramadan, ada amalan bulanan disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Sunnah puasa bulanan, ada puasa sunnah puasa wajib tahunan Ramadan, ada puasa sunnah bulanan yaitu Ayyamul Bid. Ada puasa sunnah pekanan namanya Senin dan Kamis. Kalau amalan itu terjaga dengan baik, Pak, maaf, itulah dikatakan oleh salafus saleh sebutan dengan mereka-mereka yang dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Tidak dikenal di langit, tapi dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa lagi yang bisa mendatangkan sir? Amalan inilah amalan az-zikr bisir. Amalan zikir dengan secara rahasia. Dengan secara rahasia, dengan lisannya dan dengan hatinya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang amalan sebagai tambahan, awalnya kita bicara tentang tawakal. Iya, tawakal dalam sebuah doa yang disebutkan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita kembali Pak, bahwa akar daripada ibadah itu 3. Yang pertama merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah, dan yang ketiga adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa istilahan at-tawakkul istilahan sidqu i'timadil qalbi. Jujurnya hati menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala fi istidlabil masalih, untuk mengambil manfaatnya, wa daf'il mudar, dan meninggalkan yang mudarat min umuri dunya wal akhirah. Tawakal ketika anak kita berangkat ke luar negeri kuliah, apakah di sana selamat atau tidak, apakah bagaimana keadaan di sana, kita terkadang tidak mengetahuinya. Namanya istidlabul masalih. Berangkat haji, ya, kira-kira bisa nggak berangkatnya ini? Belum tentu bisa Pak. Sampai sekarang pun mendapatkan informasi kita 46 calon jamaah haji furoda sudah sampai ke Jeddah dan dideportasi. Betul ya? 250 juta rupiah harga ONH furoda. Furoda itu jalur cepat Pak, jalur undangan. Sangat yakin, tanda kutip Pak, bahwa dia akan sampai dengan niatannya dan dengan uangnya, dengan harganya berangkat menunaikan haji. Tapi apa yang terjadi? Deportasi Pak. Ya, ini yang parahnya. Sebelumnya ada berangkat bisa, tapi dengan jalurnya jalur yang berbeda Pak. Harus ke Kamboja dahulu, lewat atas, lewat belakang Pak. Masya Allah, betul-betul tuh berapa kali penerbangan itu. Saya nggak tahu jalurnya di luar seperti apa. Sampai di Arafah tidak mendapatkan tendanya. Sedang diproses, ya, proses hukum. Ada 15 orang teman kita yang ikut furoda seperti itu. Nah, ini Masya Allah tidak ada jaminan sama sekali. Maka tawakal kita kepada Allah sepenuhnya menggantung kepada Allah. Karena yang menjadikan sukses atau gagalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan lagi-lagi. Modal yang besar, betul ya? Iya. Materi yang banyak bisa mensukseskan keinginan kita, tidak ada. Wadaf ilmudar, ya, sampai kita terhalang dari satu keinginan, terjaga, terhindar dari semara bahaya, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seperti yang disebutkan dalam kitab Tawakal ini, ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan, qala rajulun ya Rasul sallallahu alaihi wasallam i'kilhu wa atawakkal. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang dari negeri yang jauh, dan Nabi mengatakan, walaka bima ta'tihuna, dengan apa engkau datang ke tempat ini? Dengan kuda yang aku miliki wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kudamu? Sedang di luar wahai Nabi. I'kilha, tidakkah engkau mengikatnya? Orang tersebut mengatakan, atawakkal alaih. Wahai Nabi, aku tawakal dengan kudaku. Nabi mengatakan, i'kilha fatawakkal. Nabi mengatakan, ikat dahulu baru tawakal. Ikat dahulu baru tawakal. Ini isyarat kepada kita bahwa untuk bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari barang yang kita miliki, tidak hanya sebatas hati yang tawakal, tapi harus ada ikhtiar. Betul Pak? Harus ada ikhtiar. Kalau kita punya motor Pak, ya, parkir motor di Jakarta yang rawan pencurian, nggak cukup dengan kunci stang. Betul ya? Tambah kunci ganda. Masih kehilangan juga, copot Pak bannya, sepeleknya. Insya Allah aman itu. Siapa yang mau ngambil, repot itu ya. Ini Masya Allah satu tawakal. Ya, tawakal anak kita mau menikah, ya, tidak serta merta hanya mengatakan ya Allah aku tawakal, tapi berikan Pak saran-sarannya, kapan waktunya, kepada siapa calonnya. Pun jangan sembarangan mengatakan calonnya insya Allah baik, tapi lihat dahulu, berkenalan dulu. Nah, dengan ta'aruf, dengan khidbah,
Setelah dengan khitbah Pak, mohon maaf, sampai pun janur kuning sudah melambai, tenda biru sudah dibentangkan, hati tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa apa yang diinginkan oleh anak kita untuk menikah itu terjadi. Itulah hebatnya satu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah tawakal, maaf, gagalnya tidak menjadikan kita putus asa. Tidak menjadikan kita pesimis. Suksesnya tidak menjadikan kita bangga dan takabur. Ini penting untuk kita. Begitu ya. Ada teman di daerah Jakarta Utara sudah ingin menikah dengan seorang wanita pilihannya, tapi tiba-tiba gagal Pak. Rupanya orang tuanya tidak menyetujui. Ya, sang ayah tidak menyetujui. Rupanya 3 bulan kemudian ayahnya meninggal dunia. Sang laki-laki datang lagi kepada ibunya untuk kesekian kali karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ibunya setuju, udah tidak mengapa, bismillah. Pas hari pernikahannya, masya Allah, hanya beda 2 RW saja. Hari pernikahan, janur kuning dengan tenda biru sudah membentang semuanya. Tetangga, kerabat, sahabat, bahkan penghulu yang sudah datang. Maaf, calon mempelai belum tiba. Sampai penghulu mengatakan, mana ini calon mempelainya? Belum datang. Maka adik sang pengantin laki-laki diperintahkan untuk datang kepada calon pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan sudah menggunakan pakaian rapi untuk menikah. Dan apa yang terjadi Pak? Sang pengantin perempuan mengatakan, beritahukan kepada abang, pernikahan kita tolong gagalkan, nggak bisa berlanjut. Ia mendapatkan ditemukan surat wasiat dari ayahnya, bahwa ayahnya masya Allah sangat tidak setuju engkau menikah dengan laki-laki tersebut. Luar biasa Pak. Ketemu pas injury time, masa-masa menjelang akad nikah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi? Nangislah sang kakak tersebut, ya. Si wanita ini menangis dan dilaporkan kepada si calon pengantin laki-laki dengan tegarnya, ya Pak, ambil speaker, dikatakan, Bapak Ibu silakan, makanan sudah tersedia semuanya, silakan disantap. Acara kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Selesai acara. Loh, penghulunya menanyakan kenapa? Ada masalah sedikit, nanti kita ceritakan di dalam. Luar biasa Pak. Siapa yang berkeinginan harapannya tidak tercapai, cita-citanya tidak tertunaikan? Inilah. Tapi hati tawakal kepada Allah. Si laki-laki saleh Pak, ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata tidak bisa disembunyikan, menetes air matanya, tapi ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya butuh 1 bulan saja ia mendapatkan jalan yang terbaik. Ia datang ke sebuah pesantren, ia minta kepada sang kiai itu mendapatkan ketenangan dan dari doanya. Dan alhamdulillah kiai itu mendoakannya dan mengatakan, kalau engkau masih berkenan untuk menikah, saya punya anak perempuan. Sudah selesai dari pesantren dan sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kalau engkau berkenan menikahlah dengan anakku. Subhanallah. Rupanya ada cara itu Pak. Ada cara Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan yang paling baik dari yang pertama. Betul ya? Ini bentuk daripada tawakal Pak. Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kita semuanya ketika hati kita mengikat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah taala, wa mahiya fawaidut tawakkul. Apa sih faidah dari tawakal tersebut? Innahu yajlibu mahabbatullah. Orang yang tawakal kepada Allah akan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya menggantung kepada Allah. Begitu ya. Dawamu talabil ma'unah minallah liyaqin mutawakkil bil azid tam. Yang kedua adalah hati yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diri lemah. Dan inilah yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Sederhananya Pak, anak kita mau sekolah nggak dapat nih. Iya, sekolah SMP 1, SMA 2, kekeh dia dengan SMP 1, SMA 2. Tapi apa terjadi? Dia datang kepada kita, ayahnya, ayah saya serahkan kepada ayah dah, terserah ayah mau kemana. Kata ayahnya, ayah sudah katakan, sudah ikut ayah. Betul ya?
Ayah sudah pilihkan yang terbaik. Nggak mungkin ayah memberikan yang tidak baik kepada anaknya. Kita senang Pak kalau anak sudah pasrah kepada orang tuanya. Begitu pula halnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika hambanya pasrah totalitas dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Ya. Terkadang kita Pak berharap anak kita dapat tempat kerja yang bagus di daerah Sulawesi, tambang, ya, tambang batu bara di Kalimantan ya. Mau di Papua katakan masuk, tapi tidak masuk namanya. Allah sengaja Pak membatalkannya. Allah sengaja menggagalkannya kalau Allah ingin menjadikan yang terbaik kepada kita. Tawakal kita kepada Allah tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang tidak baik. Pasti memberikan yang baik kepada kita. Dan hebatnya lagi, kalau tidak mendapatkan plan yang pertama, Allah berikan plan yang kedua dan itu lebih baik daripada plan yang pertama. Mengapa? Karena ridhonya Allah dengan hati yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja kiranya. Kalau ada dialog, mangga silakan. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.